Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan secara singkat hasil penelitian tesis magister yang merupakan salah satu skema penelitian yang didanai melalui hibah DRPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada tahun 2025. Penelitian ini berjudul Perspektif Gender dan Green Behavior dalam Keputusan Pembelian Produk Kuliner di Kota Denpasar. Ketua peneliti adalah Dr. Putu Yudi Wijaya SEMSI, anggota peneliti Dr. Mirah Ayu Putri Trarintia SEMM, dan anggota mahasiswa yaitu Nikomang Ayu Mulyani. Ketua dan anggota peneliti merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia, dan anggota mahasiswa merupakan mahasiswa program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Pada dasarnya, perilaku konsumen merupakan perilaku mencari, membeli, mengevaluasi, menggunakan, dan membelanjakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumen saat ini juga sangat dinamis, sejalan dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kondisi ekonomi. Hal itu membuat berbagai sektor industri harus terus melakukan inovasi untuk mengikuti selera konsumen. Sejalan dengan itu, industri kuliner saat ini juga berkembang pesat sebagai salah satu sektor yang paling dinamis dan kompetitif. Apalagi Gen Z dan milenial memiliki minat beli terhadap produk kuliner yang cukup tinggi, sehingga bisnis kuliner tumbuh pesat. Ditambah lagi kebiasaan membeli makanan dibanding memasak kerap kali terjadi di kota-kota besar. Gaya hidup dan suplai makanan juga menjadi pendorong semakin berkembangnya industri kuliner di kota Denpasar. Salah satunya seperti yang terjadi di kota Denpasar. Pemerintah Provinsi Bali sendiri merupakan daerah pertama di Indonesia yang menetapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Pemerintah memberikan sinyal positif dan mendukung peningkatan pengetahuan lingkungan di masyarakat atau yang kita kenal dengan terminologi green knowledge. Masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memprioritaskan produk serta layanan yang ramah lingkungan. Di sisi lain, pengetahuan lingkungan yang meningkat membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen melalui penerapan strategi green marketing. Konsep ini tidak hanya berorientasi dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, tapi juga menunjukkan bagaimana kebutuhan konsumen menjadi orientasi dengan tetap meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu produk terhadap kondisi lingkungan. Konsumen yang menganggap pentingnya konsekuensi lingkungan akan tertarik dan akhirnya menimbulkan keputusan membeli suatu produk. Penelitian ini difokuskan di Kota Denpasar, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah pengaruh green knowledge dan green marketing terhadap minat beli produk kuliner di Kota Denpasar? Permasalahan kedua yaitu bagaimanakah pengaruh green knowledge, green marketing, dan minat beli terhadap keputusan pembelian produk kuliner di Kota Denpasar. Rumusan masalah ketiga, apakah minat beli memediasi secara signifikan pengaruh green knowledge dan green marketing terhadap keputusan pembelian produk kuliner di Kota Denpasar?
Dan research question yang terakhir yaitu bagaimanakah perspektif gender pada perbedaan pengaruh green marketing dan green knowledge terhadap minat beli dan keputusan pembelian produk kuliner di kota Denpasar. Penelitian ini memiliki potensi untuk terus dapat dikembangkan. Sebagaimana roadmap penelitian, penelitian ini telah didasari oleh berbagai penelitian sebelumnya oleh tim peneliti berkaitan dengan UMKM dalam berbagai konteks, khususnya UMKM di Bali. Kemudian juga penelitian sebelumnya berkaitan dengan isu-isu green behavior, sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang didasari oleh penelitian sebelumnya. Kemudian potensi penelitian lanjutan ke depannya antara lain berkaitan dengan topik strategi peningkatan consumer green behavior sehingga dapat mengembangkan atau membentuk suatu model pengembangan industri kuliner yang berkelanjutan. Metode penelitian pada setiap tahapnya memiliki hasil atau outcome yang jelas. Diawali dengan melakukan literatur review sekaligus untuk merumuskan kuesioner design. Metode yang digunakan adalah melalui literatur review sehingga menghasilkan instrumen penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terstruktur, FGD, dan wawancara mendalam. Dan selanjutnya hasilnya disusun dalam suatu tabulasi data penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis data, interpretasi dan perumusan simpulan, serta penyusunan laporan dan luaran penelitian. Kerangka konseptual penelitian menunjukkan hubungan antar variabel penelitian, di mana berdasarkan kerangka konsep penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian. Kerangka konsep penelitian menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara green knowledge dan green marketing terhadap minat beli, green knowledge, green marketing, dan minat beli terhadap keputusan pembelian. Selain itu, melalui pendekatan atau teknik analisis multigroup analisis nantinya akan diuji adanya perbedaan perspektif gender pada masing-masing hubungan antar variabel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk di kota Denpasar yang potensial sebagai konsumen produk kuliner, di mana sampel size ditentukan dengan rumus Lemshow dan diperoleh sampel sejumlah 385 orang yang terdiri dari 195 orang laki-laki dan 190 orang perempuan. Teknik sampling dilakukan dengan non-probability sampling melalui purposive sampling, yaitu konsumen yang sudah melakukan pembelian produk kuliner lebih dari satu kali. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui instrumen kuesioner yang sudah diuji validitas maupun reliabilitasnya. Dilakukan juga wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis SEM-PLS dengan pendekatan multigroup analisis, yaitu dengan membedakan atau mengklasifikasikan analisis atas jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Teknik analisis SEM-PLS sendiri sudah dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah melalui evaluasi outer model dan tahap berikutnya dilakukan evaluasi terhadap inner model. Hasil analisis data dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Pertama adalah berkaitan dengan hasil uji pengaruh langsung antar variabel, kemudian juga pengaruh langsung dengan perspektif gender,
Dan terakhir adalah pengaruh tidak langsung. Hasil uji pengaruh langsung menunjukkan bahwa variabel green knowledge maupun green marketing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk kuliner di kota dan pasar. Sedangkan green knowledge dan minat beli juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk kuliner di kota dan pasar. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada pengujian green marketing terhadap keputusan pembelian produk kuliner di kota dan pasar. Artinya bahwa strategi green marketing yang diterapkan oleh pelaku UMKM secara signifikan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk UMKM sektor kuliner di kota dan pasar. Dalam konteks pertumbuhan kesadaran lingkungan dan tuntutan konsumen terhadap praktek bisnis yang berkelanjutan, strategi green marketing sesungguhnya semakin relevan khususnya bagi UMKM di sektor kuliner. Selanjutnya, hasil analisis data juga menyajikan hasil analisis pada dua perspektif gender, baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi dapat dilihat bahwa hasil analisis pada laki-laki menunjukkan bahwa green knowledge maupun green marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Sedangkan green marketing berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan hasil yang selaras antara hasil analisis data keseluruhan yang dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, demikian juga pada hasil analisis berkaitan dengan pengujian pengaruh langsung pada responden perempuan menunjukkan bahwa green knowledge dan green marketing berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen produk kuliner di kota dan pasar. Hasil selaras juga menunjukkan bahwa green marketing berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian produk kuliner di kota dan pasar. Namun secara umum terjadi perbedaan antara koefisien jalur pada responden laki-laki dan pada responden perempuan. Adanya perbedaan antara peran green marketing pada laki-laki dan pada perempuan terhadap keputusan pembelian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan antara cara pandang laki-laki dan perempuan terhadap green behavior di kota dan pasar. Meskipun perbedaan tersebut kita dapat nilai tidak signifikan. Strategi green marketing responden perempuan lebih kuat berperan dalam memunculkan minat beli dibandingkan pada responden laki-laki. Kita ketahui bahwa definisi green marketing pertama kali digaungkan oleh Henian and Kinnar yang menyebut ecological marketing merupakan kegiatan pemasaran yang berfokus untuk membantu isu-isu lingkungan sekitar dan berusaha memberikan solusi serta mendukung keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan menarik perhatian dengan menggunakan green marketing communication. Penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa green marketing mix memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen wanita muda di Indonesia, terutama terhadap produk-produk yang bernuansa feminin. Selanjutnya, pengujian juga dilakukan untuk mengetahui peran mediasi minat beli. Dan hasilnya menunjukkan sebagai berikut, bahwa minat beli mampu memediasi pengaruh green knowledge dan green marketing terhadap keputusan pembelian.
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa green knowledge dan green marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk kuliner di kota dan pasar. Kesimpulan yang kedua, green knowledge dan minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk kuliner di kota dan pasar, sedangkan green marketing berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian produk kuliner di kota dan pasar. Kesimpulan yang ketiga, minat beli memediasi pengaruh green knowledge dan green marketing terhadap keputusan pembelian di kota dan pasar, di mana pada pengaruh green knowledge bersifat partial mediation, sedangkan pada pengaruh green marketing bersifat full mediation. Perempuan cenderung memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap isu-isu lingkungan dan sosial yang berdampak pada peningkatan minat beli produk yang bernuansa sustainable. Jadi berdasarkan hasil penelitian, dapat kami berikan beberapa saran. Yang pertama adalah kita perlu meningkatkan green knowledge. Edukasi konsumen tentang produk ramah lingkungan untuk membentuk minat beli. Saran kedua, green marketing yang efektif. Kampanye menekankan manfaat lingkungan dan sosial untuk memicu minat beli. Saran berikutnya, konversi minat beli ke keputusan pembelian. Dorong konsumen untuk melalui pengalaman positif dan storytelling produk, terutama untuk produk yang bernuansa lingkungan. Dan berikutnya, menyoroti pentingnya segmentasi dan loyalitas. Kita perlu fokus pada konsumen yang peduli lingkungan, terutama perempuan, untuk memperkuat siklus dan loyalitas bisnis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian kami. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan sampai bertemu lagi pada video penelitian berikut.